Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu ilan nasi kaffatan basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idzni wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, sama-sama dirahmati, dicintai, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada maghrib yang sangat-sangat mubarakah ini, Bapak, Ibu, saya mengingatkan hari ini adalah hari 1 Rajab. Saya berharap kita tidak pernah melupakan hari-hari penting dalam Islam. Hari ini 1 Rajab memang dianjurkan, disunatkan, dan jarang sekali para ulama kita itu membiarkan 1 Rajab tanpa dijemput, tanpa diawali dengan puasa. Persis hari ini juga adalah hari Senin dan kita juga 1 Rajab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda baik bahwa insya Allah bulan Ramadan yang tidak lama lagi kita akan songsong ini akan kita raih pahala lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah, Bapak Ibu, supaya kita memperoleh berkah pada pengajian kita yang sangat berharga ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah. Ibu-ibu dan bapak sekalian, kita melanjutkan sekarang. Ya, kita lanjutkan bacaan kita dari Syekh Ibnu Athaillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man satara sirral khususiyah. Saya ulangi, subhana man satara sirral khususiyah biduhuril bashariyah wa dhahara bi'adamihi rububiyah fi idharil ubudiyah. Bagus sekali, indah sekali baitnya ya. Artinya, Maha Suci Allah yang telah merahasiakan keistimewaan orang-orang pilihannya. Maha Suci Allah yang telah merahasiakan keistimewaan orang-orang pilihan, yaitu para wali, dengan menampakkan sifat-sifat manusia yang umum, dan yang telah menampakkan kesabaran akan sifat-sifat rububiyahnya dengan menampakkan sifat-sifat penghambaan ubudiyah yang dilakukan mereka. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya ini bukan hanya para wali, berjenjang di sini. Siapapun di antara kita berpotensi untuk mendapatkan keistimewaan Allah seperti ini. Diawali baitnya dengan kata subhana. Dalam bahasa Arab, Bapak Ibu, terutama Al-Quran,
Apabila sebuah bait diawali dengan kata subhana, satu ayat atau satu surah diawali subhana, pasti akan Allah memperlihatkan suatu keajaiban di dalamnya. Rupanya Syekh Ibnu Athaillah juga mengawali baitnya dengan kata subhana. Maha suci Allah yang telah merahasiakan keistimewaan orang-orang pilihannya dengan menampakkan sifat-sifat manusia yang umum. Maksudnya, salah satu tanda-tanda kecintaan Allah terhadap hambanya, pada satu sisi Allah memperlihatkan, Allah menampakkan dan Allah memberikan sesuatu yang istimewa terhadap hambanya, tetapi pada satu sisi hamba itu tidak mau menampakkan kelebihan itu kepada orang lain. Iya. Itulah sebabnya diawali kata subhana. Saya berharap kita semua para jamaah Masjid Sunda Kelapa berada pada poin pertama ini, yaitu Maha suci Allah yang telah merahasiakan keistimewaan orang-orang pilihannya. Keistimewaan itu Bapak Ibu tidak mesti harus dengan harta yang banyak. Keistimewaan dari Allah bukan harus dengan jabatan yang tinggi, bukan dengan uang yang banyak, bukan dengan kesehatan yang prima, bukan dengan ilmu yang banyak. Selama kita menganggap bahwa keistimewaan itu adalah hal-hal yang sifatnya fisik, maka pencaharian kita sebagai seorang hamba Tuhan masih berkonotasi, masih berkontemplasi, berkonsentrasi pada hal yang fisik. Tapi yang kita maksudkan atau yang dimaksudkan oleh Syekh Ibnu Athaillah di sini, keistimewaan itu banyak macamnya. Boleh jadi orang lain menganggap kita tidak punya keistimewaan apa-apa, tetapi bagi Allah menganggap kita itu hambanya yang istimewa. Mau mengetahui keistimewaan yang paling istimewa di mata Allah apa Bapak Ibu? Keistimewaan yang paling penting dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun menurut orang lain dan kita melihatnya itu sangat kecil, enggak ada artinya apa-apa, tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala itu sangat mahal artinya. Apa itu? Yaitu keikhlasan. Keikhlasan itu tidak berwujud materi berupa harta, mobil, ya, rumah, uang. Keikhlasan tidak mesti harus berwujud pangkat, jabatan, tapi keikhlasan yang sejati ini adalah bisa melampaui semua yang didambakan oleh orang-orang awam selama ini. Karena itu tanda-tanda jika Allah mencintai hambanya, maka dia menganugerahkan satu keistimewaan yang paling luar biasa di matanya sendiri, di mata Allah, meskipun orang lain bukan menganggap itu sesuatu yang istimewa. Ini bagi kita sulit, karena bagi kita sudah langganan. Yang dimaksud istimewa itu adalah apa orang lain bisa memujinya. Wah, hebat ya, ya, banyak mobilnya, banyak rumahnya, hebat ya, anak-anaknya sukses semua, hebat ya, karirnya menanjak terus, ya, hebat ya, pinter, hebat ya, anak-anaknya saleh-salehah semua, hebat ya, puasa Senin Kamis, hebat. Pokoknya
semua yang masih bisa ditemukan oleh orang lain dan memungkinkan orang lain memuji kita karenanya, maka sesungguhnya bukanlah itu yang paling istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mampu memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan makhluknya. Ia memberikan tolak ukur seperti apa yang saya sampaikan tadi. Di mata Allah, Bapak Ibu sekalian, Allah akan memberikan satu keistimewaan tersendiri kepada orang-orang yang dipilihnya. Contohnya, Bapak Ibu, saya percaya ibu-ibu dan bapak-bapak pernah memiliki apa misalnya? Pernah memiliki anak angkat, pernah memiliki junior yang dipromosikan jabatannya, dengan susah payah mereka itu dicantolkan di sebuah perusahaan atau sebuah instansi. Akhirnya anak itu diterima, dan lama kelamaan karena memang intensitas pembinaannya dulu sangat bagus, anak itu menempati posisi yang sangat bagus. Ya. Tapi apa yang terjadi berikutnya, Bapak Ibu? Sang anak ini mulai sedikit demi sedikit melupakan seniornya, orang tua angkatnya, atau kita. Apa yang terjadi pada diri kita, Bapak Ibu sekalian? Ya. Kami tidak pernah membayangkan, kami perjuangkan. Mulai dari kecil saya mengangkat, mulai dari kecil kami sekolahkan. Dan begitu mereka mendapatkan jabatan, jarang nengok kami. Bahkan cenderung melupakan kami. Di situ ada ladang amal yang luar biasa, Bapak Ibu. Di situ ada ujian yang sangat berat. Manakala kita mampu menutup harapan-harapan kita terhadap orang itu, manakala mampu kita menutupi kekecewaan-kekecewaan kita terhadap anak itu, manakala mampu kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah tanpa pernah negative thinking terhadap yang bersangkutan, kita telan dalam-dalam. Ya, semoga Allah memberikan petunjuk yang baik terhadapnya. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya. Jangan pernah mendoakan negatif untuk orang itu. Maka itu adalah boleh jadi salah satu poin yang sangat berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, ibu-ibu, tadi contoh bapak-bapak. Ya. Mungkin juga mirip dengan itu. Ada pembantunya yang dikasihani, dikasih modal, kursus salon kecantikan, lama kelamaan berkembang merdeka, dan tidak pernah sedikit pun berterima kasih kepadanya. Ibu, jangan pernah berharap apapun dari mereka yang pernah kita bantu. Anggaplah itu sebagai amal jariah untuk kita. Karena kalau kita kecewa dan kalau kita masih berharap sesuatu darinya, lantas kalau harapan kita itu ditolak, lantas kita itu berkecil hati, maka cacat amal yang kita lakukan itu. Tapi sebaliknya, kalau mampu kita menikmati kekecewaan itu, enak aja menikmati kekecewaan, gimana itu? Ya. Pernahkah ibu bapak menikmati kekecewaan? Jujur ibu. Ya. Caranya bagaimana? Menikmati kekecewaan ialah justru itu adalah kredit poin paling besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berharap apapun terhadap orang itu, termasuk jangan pernah mendoakan negatif untuk orang itu. Tapi serahkan dirinya kepada Allah. Ya Allah,
Mungkin memang saya yang salah. Ya, terlalu berharap banyak terhadap orang lain. Lupakanlah. Makanya itu, kalau kita melakukan suatu kebajikan dan masih sadar terhadap apa yang kita lakukan itu, berpotensi berujung dengan kekecewaan. Tapi kalau dulu kita melakukannya seperti itu, lillahi ta'ala, mau diterima kasih atau enggak, ya, berterima kasih ya enggak apa-apa, nah saya juga sudah merelakan. Tidak berterima kasih juga enggak apa-apa. Kadang-kadang kita kan biasanya hanya mau, oh saya kan sekarang lagi panen, anak-anak angkat saya sudah pada jadi semua, alhamdulillah, saya ongkang-ongkang kaki. Justru itu kurang bagus, Bapak. Iya, kurang bagusnya apa? Jadi sepertinya apa yang pernah ditanam itu sudah dipanen duluan. Ya. Apalagi kalau minta. Saya ingin mengajak kepada kita semua, belajarlah kita untuk berwakaf terhadap sesuatu yang bersifat jasa. Wakaf itu bukan hanya dalam bentuk materi, membeli tanah untuk dipakai pondok pesantren, memberikan wakaf masjid terhadap jamaah sekitar masjid itu, tapi wakaf itu juga bisa dalam bentuk jasa. Ada anak yatim piatu kita sekolahkan, kita carikan kerja, dan akhirnya berhasil. Itu wakaf kita. Selama anak yatim piatu itu memperoleh keberuntungan dari kepintaran yang dia peroleh melalui upaya kita menyekolahkannya dulu, maka sepanjang itu pula insya Allah wakaf kita akan jalan terus. Ya. Kita ikut panen terhadap prestasi mereka, tapi tidak sebaliknya. Kalau anak itu melakukan dosa, bukan kita ikut ambil dosa terhadapnya, tapi kalau anak itu memperoleh keberuntungan, kita pun juga memperoleh keberuntungan atasnya. Ya. Sama juga berwakaf terhadap pondok pesantren. Pondok pesantren itu sepanjang itu digunakan untuk nyantri para santri, pahalanya akan dapat. Tapi kalau pondok pesantren itu disalahgunakan oleh pemiliknya yang pernah kita wakafkan dan yang menjadi wakifnya, tidak kita ikut berdosa dengan apa yang pernah dilakukan oleh oknumnya di situ itu. Jadi inilah maha pengasihnya Allah, maha bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu contoh, Bapak, Ibu. Salah satu contoh lain, maha suci Allah yang telah merahasiakan keistimewaan orang pilihannya dengan menampakkan sifat-sifat manusia pada umumnya. Dia seharusnya mengangkat dirinya tinggi-tinggi, ya. Tapi tidak. Dia masih tetap bersahaja. Dia tidak akan pernah meninggalkan jamaahnya. Meskipun dia pindah rumah, tadinya rumahnya di pinggir sana, kota. Tapi sekarang sudah bisa beli perumahan yang bagus. Dia ingat bahwa setiap hari pengajian di situ, sekalipun rumahnya sudah tidak ada di tempat itu, tapi sahabat-sahabatnya juga masih banyak di situ. Dia sadar bahwa pasti sahabat-sahabatku yang ada di sana pingin juga seperti aku menempati tempat di Menteng misalnya. Jangan Menteng lah, yang dekat-dekat. Ya. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak akan memisahkan dirinya dengan mereka. Tetap dia setiap bulan datang di situ. Ada arisannya juga, jangan diputuskan saya akan tetap ikut menjadi anggota arisan. Itu tanda terima kasihnya orang itu. Saya menempati posisi seperti ini berkat doanya ibu-ibu dan bapak sekalian. Karena itu saya tidak akan lepas daripada bapak ibu. Apa yang saya peroleh sekarang ini itu tidak lain daripada berkahnya ibadah berjamaah ini. Bahkan keistimewaan berupa kekayaan yang diperolehnya, ya, mungkin rumah yang pernah dulu dipakai di situ dia nggak jual, dia wakafkan. Ya, Pak RT, Pak RW, rumah saya ini saya akan
wakafkan untuk tempat majelis taklimnya ibu-ibu teman-teman saya di tempat ini. Ya. Bapak Ibu, saya merelakan rumah saya ini untuk dibangun mushola, kita bangun bareng-bareng. Subhanallah. Jangan sebaliknya, begitu dapat promosi, tidak pernah dia tengok sahabat-sahabat lamanya di kampung di sana. Dia punya sahabat baru yang kelasnya elit, bahkan gengsi untuk menemui mereka. Ada undangan anak sahabat-sahabatnya melakukan perkawinan, dia nggak pernah hadir. Kenapa? Itu kan kita sudah nggak di sana lagi. Tapi orang yang baik, ya, orang kampung di pinggir kota di sana mau mengundang kita datang, datanglah ke tempat itu. Itu bukan main bangganya. Pasti dia akan mengatakan, meskipun dia pejabat, tapi alhamdulillah dia masih mau kok bersama dengan kita. Mau makan masakan yang seperti kita makan bareng-bareng dulu waktu pengajian. Maka seluruh orang jamaah di situ ikut mendoakan mereka. Ya Allah, berkahilah jabatan, kekayaan yang mereka peroleh. Doa orang polos, doa orang tulus seperti itu ampuh loh Bapak Ibu. Meskipun tidak ampuh mendoakan dirinya sendiri, tapi orang lain kadang-kadang ampuh. Hati-hati di sini Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang kita sulit mendoakan diri sendiri, Allah tidak mau mengabulkan kok, kenapa? Tapi begitu kita mendoakan orang lain kok sepertinya Allah itu mendengarkan. Banyak kali sering terjadi seperti ini. Bukan berarti Allah tidak mau kita itu mengabulkan doanya, tetapi seperti yang pernah saya sampaikan, kalau kami penuhi permintaanmu, ya, wahai hambaku, engkau akan berhenti menjadi dirimu sendiri. Engkau akan teralienasi. Apa itu alienasi? Alienasi itu berhenti menjadi diri sendiri. Kepribadiannya ganda. Jadi dalam hal-hal tertentu dia menjadi hebat, tapi aslinya lain. Itu terasing dengan dirinya sendiri. Itu namanya alienasi. Ya. Biasa juga disebut dengan reorientasi. Mendua, split personality. Jadi ada kepribadian ganda pada dirinya sendiri. Orang seperti ini nggak bisa khusyuk dalam sholat, nggak pernah nangis di atas sajadahnya lagi. Kenapa? Bagaimana bisa nangis kalau tercabik-cabik batinnya? Pemberian yang paling berharga dari Allah mengutuhkan rohani kita Bapak Ibu. Seandainya mau ditukar dengan satu rumah di Menteng, ambil rumah itu, tapi ya Allah jangan mencabik-cabik rohaniku, jangan membelah-belah spiritualitas saya, sehingga tidak punya pendirian, tidak punya istiqamah. Akibatnya apa? Tidak pernah khusyuk lagi dalam sholat. Penderitaan demi penderitaan kami alami, sekalipun tinggal di rumah mewah. Nah itu tidak perlu Bapak Ibu. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam berbagai kesempatan kita sampaikan dalam banyak ayat, ya, tidak terkabulnya doa seorang hamba itu pertanda terkabulnya doa itu. Ya ini bahasanya Ibnu Taillah. Pernah kan Bapak Ibu dengar itu? Tidak terkabulkannya doa seorang hamba kekasih Tuhan itu pertanda terkabulnya doanya, terkabulnya harapannya. Karena kalau kami penuhi harapanmu, engkau akan melupakan aku, engkau akan mabuk, dan kekayaan yang engkau minta itu engkau akan gunakan untuk berdosa, dan itu nanti akan mengantar kamu masuk ke neraka. Sedangkan kamu ini sekarang sudah di jalan yang benar, ujung perjalananmu sebentar lagi masuk surga. Kalau kami berikan harapanmu sekarang, kamu belok kanan, tidak jadi masuk surga. Jadi Allah kadang-kadang mencintai kita, tapi kita tidak sadar kalau Allah mencintai diri kita.
Seringkali kita kecewa, kenapa? Karena logika yang kita pakai beragama. Tidak semua jalan hidup ini harus diterjemahkan dalam bentuk akal pikiran, Bapak Ibu. Kalau ada sesuatu yang Bapak Ibu menjadi kenyataan dalam dirinya, tapi kenyataan itu tidak bisa diterima akalnya, saya nggak ngerti bagaimana Tuhan memperlakukan aku. Rasanya semua ibadah-ibadah sunat saya sudah lakukan, apalagi yang wajib, tapi kok nasib saya seperti ini? Itu contoh yang mempertanyakan kebijakan Tuhan dengan menggunakan akal. Orang yang didikte oleh akal itu biasanya pandangannya pendek. Tapi orang yang pasrah seperti air sungai mengalir, kemanapun engkau akan menghanyutkan aku ya Allah, itulah menjadi kekasih Tuhan. Sayang sekali Bapak Ibu, jarang sekali orang yang mau menerima kenyataan hidup dengan asumsi positif terhadap Tuhan. Pada umumnya kita itu kalau ditimpa musibah, gagal dalam bisnis misalnya, sudahlah, nggak usah salat, nggak usah Jumatan sama aja tuh nggak Jumatan, tambah kacau pikiran. Anak-anak muda kita suka seperti ini. Di sini kita diingatkan, Maha Suci Allah yang telah merahasiakan keistimewaan orang-orang pilihannya dengan menampakkan sifat-sifat manusia yang umum. Dia seharusnya menggunakan mobil mewah, tapi dia tetap pakai mobil Innovanya, mobil biasa-biasa. Kenapa? Takut jangan sampai nanti menggunakan mobil mewah ini orang semuanya pada minggir. Ya. Lebih memilih untuk menyatu dengan komunitasnya. Sungguh pun harus mengorbankan keinginannya. Ketimbang Bapak Ibu memenuhi keinginannya, tetapi kekecewaan terjadi pada lingkungannya. Ada kata-kata sering muncul begini Bapak Ibu, kita tidak bisa lagi mendekati dia. Kita ngerti Pak, kita ngerti Bu, Bapak kan sekarang sudah lain. Ya. Hati-hati Bapak Ibu, itu bukan positif. Kalau terungkapkan kata-kata seperti itu, diakui atau tidak diakui, yang bersangkutan itu harus sadar diri bahwa dirinya telah melakukan sesuatu langkah. Kenapa mereka itu ada jarak secara psikologis? Kita tidak bisa lagi nelpon. Ya. Merintih kita, ya Allah, saya tidak pernah melakukan apapun, tapi kenapa sahabat-sahabatku menjauhi aku? Kami tidak pernah menampakkan apapun, tapi kenapa sahabat-sahabatku menjauhi aku? Nah, itulah sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu nggak Bapak Ibu? Seorang nabi di dalam Al-Quran itu jatahnya luar biasa. Ada namanya ghanimah, harta rampasan kan? Ada namanya fai', harta ya hampir sama itu harta rampasan juga. Ada namanya usyur, pembagian-pembagian. Kalau Rasulullah mau konglomerat, tunjangan jabatannya itu banyak sekali. Iya. Sebagai kepala negara itu dapat jizyah, bagian dari pajak. Sebagai nabi, sebagai rasul itu bisa dapat humus, usyur, bisa dapat macam-macam lah. Tapi nabi kadang-kadang makan malam dengan sebiji korma. Kalau Bapak Ibu pergi ke Mekah, mampir di Madinah, lihat makamnya Rasulullah yang segitu itu rumahnya Rasulullah. Itu rumah jabatannya Rasulullah. Enggak ada apa-apanya di dalam tuh.
Padahal dia kepala negara, dia nabi, dia rasul, dia tokoh masyarakat. Kemana hartanya? Dia berikan kepada umatnya. Bahkan gak ada kasur empuk. Yang ada dalam hadis, Rasulullah itu kalau habis bangun tidur kelihatan bekas-bekas tikar di badannya. Enggak ada tuh. Coba kalau kita sekecil apapun kita di jamaah ini, enggak pernah ada bekas tikar lagi di badan kita kan? Kecuali waktu dulu masih di kampung. Apa itu tikar rotan itu? Ya, saya percaya Bapak Ibu masih pernah lah. Dulu waktu zaman dulu bukan nggak ada kasur, tapi karena saking bersahabatnya dengan apa itu tikar sejuk, ya kan? Nah, jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa tanda-tanda jika Allah mencintai hambanya, dia memelihara kesederhanaan orang itu sehingga dia tidak akan pernah dijauhi oleh sahabat-sahabatnya. Tanda-tanda jika Allah sudah mulai bosan melihat wajah orang itu, dia mengistimewakan orang itu sehingga sahabatnya meninggalkan atau ditinggalkannya. Nah, saya ingin agar kita semua Bapak Ibu sekalian, siapapun di antara kita, jangan pernah saling meninggalkan satu sama lain. Sekalipun ibu bapak pindah kampung, pindah tugas, kembali ke Jakarta, datang, Pak, saya tugas di Papua, saya tugas di Surabaya, saya tugas di mana-mana. Kalau saya ke Jakarta, pasti saya menyempatkan diri ke Masjid Sunda Kelapa. Ya. Sekalipun saya lihat Pak Nasar sudah nggak ada lagi malam Jumat. Ya, jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita pelihara seperti ini. Pelihara betul persahabatan kita satu sama lain, sahabat spiritual. Ingat yang pernah dikatakan Rasulullah bahwa orang masuk surga nanti ke depan itu, masa akan datang itu, ke hari kemudian itu berkloter-kloter. Ada bawa bendera, ayo jamaah Sunda Kelapa. Nah, ada Pak Saiful di situ bawa bendera, ikut. Ya, alhamdulillah kita semua ikut di belakangnya kan Bapak. Kita dengarkan surah azan dulu. Kita kadang-kadang perlu merubah doa. Mohon perhatian Bapak Ibu. Kita kadang-kadang perlu mengevaluasi doa kita selama ini. Jangan doa kita hanya itu terus dari dulu. Minta rezeki, minta kesehatan, anak-anak didoakan, semuanya rutin doanya itu. Sesekali kita perlu merubah doa, tambahkan Ibu. Tapi itu harus melalui bunyi batin kita sendiri, suara batin kita yang kita temukan sebuah perubahan dalam diri kita sendiri, legitimasikan dengan doa. Contohnya ini penting Bapak Ibu. Tiba-tiba ibu bapak merasakan sesuatu yang sangat penting dalam dirinya sendiri, yaitu ternyata begitu pentingnya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita menganggap, waduh, ini harta masa harta sih melulu diminta. Kan sudah cukup. Gaji pensiun lebih dari cukup. Pemberian anak-anak sudah lebih dari cukup. Masih minta harta. Karena sudah itu yang dihafal. Jadi kita perlu menyuarakan batin kita, memohon kepada Allah, ya Allah, yang aku butuhkan sekarang ini ialah kedekatan dirimu denganku. Aku ingin merasakan lebih dalam lagi. Ya.
Aku tidak ingin hanya seperti ini seterusnya, tidak pernah meningkat keimananku, tidak pernah meningkat cintaku, tidak pernah menukik kedekatanku denganmu ya Allah. Aku ingin dekat dengan para nabimu, para rasulmu, para auliamu, para guru-guru kami. Aku ingin seperti itu ya Allah. Jatah kekayaan itu, kalau boleh saya tukar, ini yang lebih saya butuhkan. Ya. Aku lebih membutuhkan ini, dan memang itu yang lebih dibutuhkan Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu, saya yakin kok tidak akan mati kelaparan. Yang dibutuhkan sekarang ini ialah, ya Allah, aku ingin lebih daripada sekedar sekarang ini, aku ingin lebih dekat. Aku masih sangat awam terhadapmu ya Allah, aku pingin. Sesekali muncul tapi timbul tenggelam. Hari-hari tertentu aku dekat denganmu ya Allah, tapi hari-hari biasa apa itu ya? Hambar, hampa. Engkau tidak ada di dalam salat kami ya Allah. Engkau kering hari ini ya Allah, engkau enggak muncul. Malam-malam tahajud ini engkau tidak menemani aku ya Allah. Padahal aku sujud untukmu. Padahal aku sengaja memilih tengah malam lebih dekat denganmu. Tapi engkau hilang di tempat itu. Yang muncul adalah urusan sehari-hari. Yang muncul adalah pekerjaan-pekerjaan rutin kami. Yang sesungguhnya sebetulnya itu rutin. Nah, Bapak Ibu, 1 Rajab sampai 3 bulan itu, sampai kepada 3 bulan 10 hari, itu hari istimewa loh Bapak Ibu. Nanti pada kesempatan akan datang kita jelaskan apa kelebihan Rajab, Sya'ban, Ramadan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai tanggal 10 ya. Dan ditambahkan dengan hari tasyrik. Hari tasyrik juga itu bagus. Jadi 90 berapa itu? 103 hari, 104 hari. 104 hari itu adalah hari penting buat kita. 1 bulan penuh Rajab, ya. 1 bulan penuh Sya'ban, 1 bulan penuh Ramadan, Syawal 10 sampai 10 Syawal, bukan, kan ada 6 ya, ada 6 puasa sunat itu ya. Jadi sebetulnya 7, tapi tidak boleh kita puasa pada hari Idul Fitri. Maka itu sebetulnya 7 di situ ya. 7 kurang 1 itu hari-hari kemuliaan. Jadi itu nanti kira-kira Zulhijjah muncul lagi di situ, ada 4 hari, yaitu hari Idul Adha tambah 4 hari berikutnya. Itu hari-hari istimewa buat kita. Nah, pada malam ini Bapak Ibu, kita atur kalender kita semuanya. Hentikanlah atau tunda atau jangan lagi melakukan suatu program liburan di tempat-tempat yang berpotensi maksiat. Ada anggarannya sekian, mau ke Miami, wah, mau apa lihat di situ, pantai apa di situ itu, atau mau ke Paris. Nah, kalau mau kita umrah yuk, ya, umrah mampir. Sekarang susah ke Istanbul ya, susah juga ke Palestina. Pokoknya kita perbanyak aja di Mekah, Madinah. Ya. Jangan ke tempat-tempat lain lah. Kemudian juga lihat evaluasi perencanaan-perencanaannya. Kalau tidak terlalu penting banget, nggak usah ke negara-negara lain. Yang kira-kira bisa absen Senin Kamisnya, yang bisa menyebabkan salat tahajudnya putus-putus, ya. Yang kira-kira bisa mengecoh kita untuk tidak melakukan kedekatan emosional dengan Tuhan. Ya. Rajab, Syaban, Ramadan ini adalah
bersihkan diri kita semuanya. Ya. Kemudian yang berikutnya kita tambah sedikit. Dan yang telah menampakkan kesabaran akan sifat-sifat rububiyahnya dengan menampakkan sifat-sifat penghambaan ubudiyah yang dilakukan mereka. Nah ini dia. Kadang-kadang kita rasakan Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat terasa sebagai Tuhan dalam diri kita sendiri. Kadang-kadang kita rasanya takut sekali terhadap Tuhan, cinta sekali terhadap Tuhan. Kadang-kadang kita berharap banyak terhadap Tuhan. Itu namanya Allah menginstall ya. Allah memasukkan, Allah mengirim sinyal-sinyal rububiyah ke dalam diri kita, sehingga kita harus berhenti angkuh, jangan sombong, jangan bicara banyak, jangan berdosa. Lantas apa yang kita lakukan? Yaitu kita menampakkan sifat-sifat ubudiyah kita. Semakin tampak sifat rububiyah Tuhan dalam batin kita, maka semakin kita tampakkan sifat-sifat ubudiyah. Nah itu dia, gayung bersambut namanya. Bisa enggak dipahami ini Bapak Ibu? Sinyal-sinyal kehambaan masuk dalam pikiran. Kita melihat pohon, ya Allah subhanallah, ternyata sekian lama saya terkecoh. Wahai pohon, ternyata engkau bukan pohon. Engkau mewakili lambang Allah Subhanahu wa taala. Engkau adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Engkau Asmaul Husna. Engkau tajallinya Allah. Wahai kucing, ternyata bukan engkau kucing biasa. Ternyata enggak ada yang biasa, semuanya luar biasa. Iya kan? Jangan menyanyiakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Maka itu tanda-tanda jika Allah mengirimkan sinyal-sinyal rububiyah. Sinyal-sinyal rububiyah itu tanda-tanda kemahakuasaan Allah dimasukkan ke dalam pikiran kita, dimasukkan ke dalam batin kita, sehingga kita lebih dekat dengan Allah. Pada saat itu maka kita sesungguhnya paling tepat menampakkan penampilan-penampilan ubudiyah. Apa itu ubudiyah? Penghambaan diri kepada Allah. Bagaimana seorang hamba tawadu, ya, enggak jadi pakai makeup yang mahal, enggak pakai baju yang mewah-mewahan, ya, enggak pakai perhiasan yang melimpah ruah. Tapi sebaliknya kita pakai baju-baju tua, ya, dengan dompet yang tebal, baru kita bagi-bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ya. Kadang-kadang kalau pakainya bagus baru, dompetnya tipis, minta, enggak bawa uang, memang sengaja enggak bawa. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tanda-tanda jika Allah mencintai hambanya, Dia mengirim sinyal-sinyal rububiyah ketuhanan pada dirinya, dan pada saat yang bersamaan hamba yang bersangkutan itu menampakkan dirinya sebagai hamba. Inilah yang dimaksud subhana man satara sirrul khususiyah biduhuri wasfil basyariyah wa dahara bi'udmatil rububiyah fi idharil ubudiyah. Maha suci Allah yang telah merahasiakan keistimewaan orang-orang pilihannya. Semoga kita semua di sini Bapak Ibu pilihannya, ya, dengan menampakkan sifat-sifat manusia yang umum, bukan manusia yang angkuh, bukan manusia yang berkelas, bukan manusia yang istimewa, ya. Dan yang telah menampakkan kesabaran akan sifat-sifat rububiyahnya dengan Allah mengirim sinyal rububiyah, dan kita pun juga menampakkan tanda-tanda kehambaan yang luar biasa, tawadu. Nah, inilah semoga kita semuanya pada malam 1 Rajab kita memasuki ini, ya, banyak baca Quran. Saya tadi dapat pelajaran baru Bapak Ibu. Ya enggak apa-apa saya sampaikan di sini. Ya, 1 Rajab niatkan satu niat saja. Mungkin kedekatan diri kepada Allah. Hari ini kita baca surah Al-Waqiah. Hari kedua
baca lagi surah Al-Waqiah 2 kali, hari ketiga 3 kali, 4 kali, hari kelima 5 kali, sampai hari ke-14 14 kali. Jangan tanyakan dalilnya apa, dasarnya apa. Dan jangan tanyakan untuk apa. Niatkan pada malam ini, ya Allah saya pingin apa gitu. Dengan doa yang berubah tadi. Sekarang jangan semua yang kita minta itu kebutuhan biologis, kebutuhan badaniah kita. Mintalah kebutuhan-kebutuhan kita di akhirat. Mintalah kepuasan-kepuasan batin kita, kedekatan diri dengan Allah. Kalau itu diperoleh, maka yang lainnya akan mengekor Bapak Ibu. Tapi kalau dikasih harta, belum tentu kedekatan diri dengan Allah ikut. Tapi kalau kedekatan diri yang kita minta, yang lainnya ikut. Makanya itu, simpul-simpul doa, minta kepadanya. Kalau minta Allah, maka makhluknya akan ikut. Kalau minta makhluknya, Allahnya enggak ikut. Jadi, marilah Bapak Ibu sekalian, merubah pandangan hidup kita selama ini dengan menyetel doa-doa kita selama ini yang kita minta apa sih sesungguhnya. Jangan didikte oleh hawa nafsu di dalam berdoa. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.